Halo guys, welcome back to our channel Bahasan Mager. Jadikan harimu semakin Ya, kita kali ini cuman berdua aja ya, aku sama Ilyas. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita tetap semangat. Dan jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe channel ini supaya kami terus menghibur kalian kayak gitu. BTW hari ini kan ini ya udah lagi rame-ramenya pekan seni apa tuh PIMNAS itu loh, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Kayak gitu. Nah, karena itu kan pastinya kita butuh apa ya? Butuh informasi tentang itu kalau kita mahasiswa ya nggak Tim? ya betul banget. Nah, maka dari itu kita sekarang bersama Faza. Halo Faza. Halo. Oke, Faza ini kalau boleh tahu ya, kemarin kan aku sempat kami kan riset juga gitu. Instagramnya keren banget gitu. Nah, iya nggak Tif? Iya. Nah, ada jadi Mawapres UM, Mawapres FIP 2 juga. Terus juga ada kepramukaan juga kalau nggak salah tuh ya. Terus masih banyak lagi dari rentetannya kayak gitu. Nah, kira-kira nih Faza, pertama kali kamu terjun ke dunia berprestasi ini awalnya gimana sih? Oke, untuk awalnya itu ketika maba sih Mas. Jadi waktu maba itu kan itu dari akunya sendiri tuh kayak nggak ada keinginan gitu buat ikut lomba awalnya. Karena di SMA, di SMP kan udah banyak nih ikut lomba. Jadi kayak udah capek sendiri gitu awalnya. Capek. Terus habis itu tiba-tiba sama pembina HMD itu Bu Kiki itu ngechat aku buat minta tolong nih jadi delegasi jurusan waktu itu. Waktu itu orasi. Nah, terus akhirnya ya udahlah dicoba orasi ilmiah, ternyata kok menang gitu. Nah, itu awal mula dapat prestasi di UM itu. Jadi waktu jadi mahasiswa. Terus waktu itu nggak beberapa saat kemudian sih itu ada kayak awal-awalnya pembentukan PKM gitu, kelompok PKM. Terus aku diajak sama kelasku dulu. Nah, setelah itu akhirnya ikutlah PKM dan disitulah mulai kayak berproses untuk akhirnya ketagihan buat lomba-lomba gitu. Wah, berarti awalnya coba-coba ya. Bener. Awalnya saya coba-coba, nah ternyata kok enak gitu. Berarti Bu Kiki itu sangat itu ya, bantu kamu buat buka jalan ke prestasi itu ya. Bener. Makasih Bu Kiki. Terima kasih Bu Kiki. Tapi kalau boleh tahu sekarang sih apa aja sih selain jadi Mawapres gitu, ikut lomba apa gitu atau gimana gitu? Kalau kesibukannya sekarang tentunya mahasiswa semester 5 BK sekarang skripsi. Lagi penyusunan proposal skripsi. Itu terus habis itu di sisi lain aku juga lagi ini sih kayak ngajar pramuka di SD Sabilillah. Terus aku juga ngajar kir di MTS Kota Batu. Sama sekarang kemarin aku diminta jurusan buat KPL di Sekolah Indonesia Mekah. Sekolah Indonesia Mekah, Arab Saudi. Tuh. Terus juga pastinya organisasi sih, di samping itu ada organisasi juga. Wow. Organisasi HMD tadi ya, Himpunan Mahasiswa iya. Departemen. Iya. Departemen tuh jurusan nggak sih? Iya, dulu kan jurusan, terus karena UM jadi PTNBH, sekarang jadinya departemen HMD BK. Wow, luar biasa sih, kayaknya padat banget ya. Wow, luar biasa. Nah, itu tadi kan udah banyak yang kamu sebutin. Udah pernah ikut kompetisi apa aja? Kalau ini jenisnya atau apanya nih? Apapun deh. Apapun deh. Karena aku nggak tahu. Oke, kalau kompetisinya aku sempet ikut yang PIMNAS itu. Terus habis itu sempet ikut KPMI, habis itu kayak lomba-lomba invention gitu juga pernah, terus orasi juga pernah, esai, KTI, ya itu kayak gitu. Video juga pernah, video media BK gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, 100 ya kayak. Invention itu apa? Itu sebenarnya kayak KTI gitu sih, tapi dengan internasional gitu, di tingkat internasional gitu. Aduh, kalau orasi? Kalau orasi itu orasi ilmiah, jadi kayak kita menyampaikan apa sih inovasinya kita dalam di ilmu pengetahuan itu gitu. Ya. Itu tadi kan kayaknya banyak banget ya. Kompetisinya banyak banget. Itu untuk prestasi tertingginya apa kira-kira? Untuk saat ini mungkin kalau menurutku
ini sih kayak PIMNAS itu tadi karena prosesnya yang sangat panjang. Jadi kalau tertinggi menurutku adalah prosesnya yang membuatku sangat bangga untuk meraih prestasi itu gitu. Jadi di PIMNAS itu sih. Emang prosesnya kayak gimana tuh? Kayaknya seru tuh. Aduh. Seru kayaknya. Karena prosesnya PIMNAS ini kan kalau dihitung-hitung setahun. Wow. Mulai dari kita perancangan, habis itu mengajukan proposal, habis proposal itu nanti kita akan ada pendanaan, habis pendanaan itu baru ada di PIMNAS-nya itu. Jadi di PIMNAS itu masih dilombakan lagi gitu. Jadi sangat panjang prosesnya. Berarti kayak diseleksi. Bener, seleksi biar bisa sampai ke PIMNAS. Yeah. Nanti di PIMNAS ada kompetensi lagi gitu. Iya, benar. Dan itu seleksinya tuh enggak cuman di tingkat nasional aja, jadi dari jurusan, fakultas, universitas, baru nasional, itu pun di nasional ada tahapan-tahapannya juga. Oh, wow. 4 kali seleksi terus ada lagi seleksi yang di nasional itu. Bener. Lagi. Ternyata panjang banget. Suka dukanya apa tuh? Suka dukanya banyak banget sih, Mas. Suka dukanya banyak. Iya, karena sangat panjang itu. Mungkin yang kalau pas di PIMNAS kemarin juara berapa? Alhamdulillah dapat juara 2 kategori presentasi. Wih! PIMNAS loh ya, maksudnya juara 2-nya itu nasional loh ya. Bener. Bukan di UM-nya loh ya. Iya, Wah, keren banget kan tuh. Berawal dari coba-coba loh, juara 2. Coba itu enggak coba-coba. Juara 1. Iya, bener ya enggak sih? Betul enggak sih? Tapi ngomong-ngomong kalau semua main tadi kan sampai nasional. Ya, juara 2. Ada kesempatan sampai internasional gitu nggak sih? Ada. Jadi karena waktu itu ada kayak lomba hampir sama sih, cuman kayak KTI gitu. Tapi itu kayak cuman kita presentasi terus ada posternya. Jadi kayak pada akhirnya kita mencoba untuk dari PIMNAS tuh yang harus kita perbaiki gitu. Jadi akhirnya yaudah kita coba di internasional ini gitu, dan alhamdulillah di situ kita juga dapat gold medal. Gold? Iya. Wow. Emas gak sih? Emas ya? Wow. Gold itu emas ya. Gila. Emas beneran kan, bukan emas Atif gitu. Oh. Ini emas ya, itu emas. Bisa aja. Ada nggak sih? Ini dulu. Kolaborasi itu penting nggak sih dalam PKM atau PIMNAS tuh? Oke, penting banget sih karena itu juga jadi salah satu penilaian kan. Karena di PIMNAS itu kan selain dari dilihat dari posternya, kemudian dilihat dari laporan yang kita kumpulkan, kemudian ada artikelnya juga. Selain itu kan ada juga presentasi nih. Nah, di presentasi itu ada ketika kita mempresentasikan dan juga tanya jawab. Nah, ditanya jawab ini yang benar-benar menentukan nih kelihatan atau tidaknya kolaborasinya kita. Jadi misalkan jurinya itu kan kita nggak bisa menebak ya. Apakah jurinya bisa jadi jurinya itu menunjuk kamu harus yang menjawab ini juga yang harus menjawab ini gitu. Jadi kita nggak tahu. Jadi kita harus benar-benar memahami terkait itu, dan disitulah kolaborasinya kita terlihat apakah kita memang benar-benar mengerjakan bersama-sama sehingga kita semua itu mengetahui terkait itu atau tidak gitu. Itu yang dibahas apaan sih? Kalau waktu itu adalah terkait kita jadi membuat media kayak media gitu. Nah, di situ itu medianya adalah video, di mana itu untuk menyadarkan masyarakat terkait vaksinasi, karena waktu itu kan lagi COVID. Lagi banyak-banyaknya vaksin COVID-19. Iya. Oke. Pas gitu loh, maksudnya pas sama timelinenya lagi vaksin kan dulu kan pasti banyak sekali ya yang meragukan, aduh ini gimana ya, ternyata datanglah Faza dan kawan-kawan, ini loh vaksin ternyata aman gitu-gitu. Itu kamu dapat dapat inspirasi. Iya, inspirasi. Nah, itu dari mana kalau boleh tahu? Apakah kamu diam berfilsafat gitu atau gimana gitu sama teman-teman gitu? Oke, kalau secara ilmiah tuh kalau penelitian yang bagus itu kan sebenarnya dari problem kan, jadi dari permasalahannya. Berdasarkan dari permasalahan. Nah, dari situlah kita menggali apa sih yang sebenarnya yang jadi tren nih di masyarakat kita, itu yang jadi permasalahan apa. Dari situlah kita muncul untuk ide itu gitu.
Ya kebetulan pas COVID ya waktu itu ya. Kalau sekarang kira-kira apa tuh kalau seumpama nih kamu sekarang lagi dihadapkan dengan Pimnas, kira-kira inovasi apa? Rahasia dong. Oh iya, nanti dibahas Pimnas lagi. Wah, aku terlalu terlalu excited sih aku. Tapi emang aku juga kepo sebenarnya gitu. Tapi ya udahlah ya kayak gitu. Lah, terus selain sebelum itu nih, tips and trick dong buat Pimnas penting banget nih. Sekarang soalnya mau Pimnas juga gitu. Oke, kalau tips and trick buat Pimnas yang pasti adalah kan di universitas biasanya ada pembinaan-pembinaan ya. Nah, disitulah kita kayak harus benar-benar mengikuti pembinaan-pembinaan itu, apa yang disarankan, karena itu sangat berpengaruh lah ke proses kita, karena kan kita nggak tahu sebenarnya Pimnas itu seperti apa kan, kayak karena semua juga yang menentukan juri, jadi tergantung kita bagaimana sih untuk mengambil pelajaran dari pembinaan-pembinaan itu. Kemudian juga yang pasti adalah mentalnya kita juga harus dijaga. Health mentalnya ya gitu. Habis itu juga kolaborasinya, terus habis itu public speaking juga harus lebih dilatih lagi. Kemudian yang pasti juga adalah pengetahuan terkait penelitian yang sedang dijalankan itu juga harus dipahami benar-benar. Oke, cukup panjang juga ya. Catat tuh. Ayo dicatat gak? Enggak lah. Gak apa-apa, nanti kan bisa dibalikin, di preview gitu. Biar tahu kalian, buat kalian yang mau jadi mahasiswa berprestasi bisa didengerin salah satu tips and triknya. Nah, ini aku mau satu lagi sih tanya, daripada nanti aku lebih jauh kan banyak rahasia nih. Gak ya. Cuman aku mau tanya terakhir sih, dari sekian banyak kompetisi yang paling berkesan kompetisi apa? Pimnas itu tadi. Oke, balik lagi ke Pimnas ternyata. Wah, luar biasa. Kayaknya aku pengen deh. Bukan mahasiswa. Gak bisa. Sudah uzur. Tantangan terbesar dalam Pimnas dan kamu berhasil melewatinya tuh apa dan gimana caranya kamu dan tim gitu. Tapi sebelum itu spill judul dong, boleh nggak? Oke, nggak lupa Mas. Oke lah, nanti aja lah ya gitu. Banyaknya ya. Iya, saking banyaknya benar. Ini banyak loh medalinya nih, perak, emas, juara 1, 2, 3, bahkan ada yang video di HKI kan juga gitu. Ikan HKI. HKI. Oh, HKI. Karya ilmiah itu loh. Oh, iya kan ya? Iya, benar. Habis berapa? Itu rahasia. Ilyas ya. Kamu terlalu excited kayak aku. Iya. Samurain gitu loh. Tadi aku tanya apa? Lupa sampean. Judul. Iya, judul. Bentar. Apa ya? Ya, daripada itu nanti bisa di-spill mungkin ya. Kalau dalam waktu dekat, kamu ada kompetisi nggak? Terdekat dalam ini. Waktu dekat. Kompetisi yang akan akan diikutin. Nah. Akan diikutin ada. Boleh di-spill? Boleh. Apa? Esai di esai. Ya, Nesco Unimed kalau nggak salah yang ada. Medan. Datang ke sana nih. Itu masih belum tahu. Oh iya. Ya, semoga aja bisa ke Medan ya. Nanti aku titip oleh-oleh. Aku ikut aja deh. Iya, tadi itu soal rintangan itu loh. Rintangannya apa? Terus gimana caranya gitu? Kalau rintangannya sebenarnya lebih ke ini sih. Kalau waktu itu adalah padatnya jadwal dari kan kita di karantina nih sebulan buat persiapan Pimnas. Nah, kemudian di situ tuh padat banget jadwalnya. Di sisi lain kita juga harus kuliah waktu itu dan bersamaan dengan UTS. Wah, mantap banget itu. Itu pasti manajemen waktunya sangat dipertaruhkan, betul? Bener, itu bener-bener gimana kita harus mengerjakan artikel, poster, kemudian laporan akhir dan juga kita latihan presentasi. Mantap banget sih. Oke, keren. Jadi caranya ya manajemen waktu yang baik ya kan? Bener. Oke lah, kalau gitu ternyata banyak sekali ya hal-hal yang emang bikin kita terinspirasi. Satu aja pesan buat mahasiswa di luar sana biar bisa berprestasi kayak Kak Faza.
Oke, mungkin aku akan menyampaikan quotesku ya. Wah, ini mantap sih. Oke, quotesku adalah bagi mahasiswa di luar sana, jika kalian mencintai impian, maka kalian harus lebih mencintai proses daripada impian itu. Wow. Oke, makasih banyak ya Faza karena udah membagi. Oke, makasih banyak ya Faza karena udah membagi inspirasi bagi sobat kosan mager di luar sana kayak gitu. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakalan main game. Bye bye. Bye.